Ya, salam saudara-saudaraku yang kasih. Hari ini kita akan berbicara tentang kondisi atau keadaan gereja pada akhir zaman. Kita akan lihat pesan Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus kepada jemaat, kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, agar disampaikan kepada jemaat-jemaat. Tertulis di dalam 2 Timotius pada pasal yang keempat, ayat yang ke-1, saudara-saudara, dikatakan seperti ini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jadi Paulus dengan tegas menasihatkan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mau kecewa. Dia tidak mau orang-orang yang dikasihinya itu gagal dalam hidupnya. Ya. Khususnya untuk mencapai goal yaitu kerajaan surga, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, itulah sebabnya dia dengan pesan yang sangat sungguh-sungguh dia katakan kepada Timotius agar pesan ini bisa disampaikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, apa itu? Kita lihat di dalam ayatnya yang kedua. Ya. Dikatakan begini, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita lihat, saudara-saudaraku yang kasih, di masa sekarang ini orang seringkali mencari sesuatu yang menyejukkan saja, menyenangkan hatinya, ya, menurut pikirannya, bukan menurut pikiran Tuhan. Itulah sebabnya jemaat Tuhan, gereja Tuhan akhirnya mencari khotbah-khotbah yang enak. Khotbah-khotbah yang hanya menyejukkan hati. Makanya jangan heran kalau ada istilah PJJ. Ya, itu apa namanya? Jemaat yang jalan-jalan itu. Ya. Nah, kalau nggak cocok di kegembalaannya, ya, dia pindah ke gereja lain. Ya, itu sebetulnya indikator daripada orang-orang yang seperti ini. Ya, nah itulah sebabnya Paulus memberitahukan kepada para pelayan-pelayan Tuhan, ya, harus dengan tegas, ya, karena di situ dikatakan beritakanlah itu firman, ya, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dan nyatakan, ya, nyatakan kebenaran, ya, tegur yang salah, ya, nasihati, ya. Perhatikan kalimat itu dengan kesabaran dan pengajaran. Tidak cukup hanya kesabaran, ya. Karena kalau kita hanya sabar gitu ya. Jadi gereja Tuhan, jemaat Tuhan itu banyak yang tidak bisa memahami, ya. Akhirnya enaknya pengennya terus sesuatu yang dikasih itu sabar, yang enak aja menurut dia. Tidak, maka diperlukan pengajaran. Pengajaran itu adalah apa yang Tuhan mau. Salah bilang salah. Ya gitu, masa orang berjudi dibiarkan. Ya, masa orang mabuk-mabukan dibiarkan. Jangan, ya. Nah, itulah sebabnya dalam ayat yang ketiga dikatakan begini. Karena aku datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, cari guru-guru, katakanlah cari hamba-hamba Tuhan. Kalau ngomong-ngomong, kalau sering dia cari hamba-hamba Tuhan yang tidak, ya, hamba Tuhan. Ya, artinya apa? Yang orang-orang yang hanya untuk menyenangkan telinganya saja, cocok dengan hatinya, bukan cocok dengan hati Tuhan. Itu salah. Kalau kita mau menjadi hamba Tuhan cocok dengan hati Tuhan, ya salah bilang salah, ya, bukan direka-reka, ya, itu yang ada, ya. Dan
akhir zaman itu orang hanya suka seperti itu ya. Dikatakan menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya saja. Ya, jangan ya, kita harus beritakan ya sebenarnya hamba Tuhan ya, kita hamba Tuhan, bukan hamba uang. Ya, jangan karena jemaatnya kaya dipuja-puja, salah dibiarkan, tidak benar itu ya. Nah, ayat yang keempat dikatakan begini, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, saudara-saudaraku yang kasih, ini jelas ya, jemaat yang tidak bermutu ya. Jadi maulah kita memberitakan kebenaran firman Tuhan yang benar menurut kehendak Allah, ya, bukan menurut kehendak hati jemaat, bukan ya. Kita ini adalah hamba Tuhan sehingga kita menyampaikan pesan Tuhan, ya, untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan telinga kemanusiaan kita, ya. Nah, jemaat tidak, ya. Kita jemaat kita bawa kepada Tuhan. Ya, bukan firman Tuhan kita bawa kepada inginan jemaat, tidak ya. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, ayo ya, inilah realita keadaan ya gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Ya, susah memang, ya, berat memang, tapi kita sebagai wakil Allah, ayo kita beritakan kebenaran firman saja. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.